di Sulawesi, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik ya, dalam keadaan sehat. Dan setelah lebih dari 2 pekan saya tidak hadir menyapa sahabat semua. Nah, kali ini saya Bali Putra kembali hadir dalam obrolan terkait dengan pasar modal Indonesia, di mana di dalamnya akan ada market review, kemudian analisa data, dan juga rekomendasi saham. Untuk kali ini saya akan hadir bersama sahabat saya, Mas Afdal. Nah, Mas Afdal ini adalah executive account dari BRI Dana Reksa Sekuritas. Jadi sahabat semua jangan kemana-mana, saksikan terus obrolan ini sampai tuntas nanti, karena tentu akan memberikan banyak sekali manfaat untuk semua sahabat, terutama sahabat bisnis yang berminat atau memiliki keinginan untuk berinvestasi atau bahkan sudah berinvestasi di pasar modal Indonesia. Jadi saksikan terus obrolan ini hingga tuntas, dan saat ini saya akan langsung saja mengundang Mas Afdal untuk bergabung bersama kita semua. Selamat pagi Mas Afdal. Ya, selamat pagi Bli. Gimana kabarnya? Sehat Mas ya, baik-baik ya? Ya, alhamdulillah. Mas Afdal, langsung saja kalau kita lihat kondisi pekan lalu nih Mas Afdal, sepertinya pergerakan indeks harga saham gabungan kita cukup positif ya, karena menyentuh di level psikologis di atas 6.700, yaitu terakhir 6.720,263 poin. Nah, ya. Seperti apa kira-kira untuk pekan ini Mas Afdal, apakah akan menunjukkan indikator positif kembali atau melanjutkan pergerakannya di zona hijau? Kalau kita lihat di penutupan perdagangan hari Senin kemarin, indeks harga saham gabungan juga bergerak di zona merah ya, meningkat dibandingkan dengan sebelumnya, yaitu ditutup di level 6.723,386 poin. Seperti apa untuk pekan ini atau minimal untuk hari ini nih Mas Afdal? Baik, terima kasih Bli atas pengantarnya. Selamat pagi teman-teman sekalian. Kembali lagi bersama saya Afdal dari BRI Dana Reksa Sekuritas. Sebelumnya saya mau konfirmasi dulu, suara saya bisa terdengar dengan jelas, Bli? Terdengar dengan jelas Mas Afdal. Baik. Baiklah, saya lanjut. Jadi memang kalau kita lihat pergerakan IHSG pada pekan kemarin memang mengalami pemuatan secara weekly, ditopang dengan kenaikan pada hari Jumat Bli. Jadi memang pada hari Senin sampai dengan hari Kamis pergerakan IHSG kita itu cenderung sideways, tetapi pada Jumat kemarin itu memang cenderung meningkat. Hal ini disebabkan dari katalis eksternal ya Bli. Jadi memang kalau kita perhatikan pada Jumat kemarin, seperti kita ketahui ada wacana Gubernur The Fed itu akan diganti, karena memang masa periodenya itu berakhir pada bulan Februari. Walaupun memang masih memungkinkan untuk istilahnya untuk naik kembali jabatan sekarang Jerome Powell, tapi ada juga pihak yang mengatakan bahwa Jerome Powell ini akan diganti. Nah, kalau kita lihat pesaingnya, yaitu dari Partai Republik kalau nggak salah, itu kebijakannya cenderung konservatif. Jadi memang kalau kita bandingkan dengan gubernur yang saat ini, memang yang cenderung masif agresif kebijakannya, untuk calon penggantinya ini cenderung konservatif. Oleh karena itu bukan cuma Indonesia yang menguat pada Jumat kemarin, tapi beberapa negara berkembang lainnya. Kemudian pada pekan ini kami memprediksi memang IHSG akan mencari resisten barunya, Bli. Jadi kalau memang saat ini IHSG sudah menyentuh level all time high atau level tertinggi sepanjang sejarah. Jadi kalau secara teknikal, ketika suatu grafik itu menembus level resistennya, biasanya akan mencari level resisten baru. Nah, ini yang terjadi pada IHSG kita mungkin 1-2 minggu ke depan. Nah, menariknya kemarin memang IHSG pada pagi hari dibuka melemah, tetapi pada saat penutupan itu agak sedikit rebound, walaupun memang kalau kita perhatikan memang masih menguat tipis 0,05%. Nah, untuk hari ini kami memprediksi mungkin karena melihat tadi pagi beberapa indeks di negara Asia itu dibuka melemah,
kemudian Dow Food juga melemah juga, kemudian minimnya katalis dalam negeri di Indonesia. Tampaknya hari ini IHSG akan bergerak cenderung koreksi, melemah terbatas, dan hal ini masih wajar karena memang kenaikan yang cukup signifikan pada hari Jumat kemarin, Bli. Itu Bli dari kami. Prediksi hari ini memang kami memperkirakan IHSG akan bergerak cenderung koreksi. Oke, kalau misalnya kita perlu amati nih secara sektoral nih, Mas Afdal, untuk hari ini apa saja yang sektor-sektor yang mungkin walaupun Mas Afdal tadi menyampaikan bahwa indeks harga saham gabungan kita akan cenderung terkoreksi untuk hari ini. Nah, sektor-sektor yang perlu dicermati untuk hari ini seperti apa nih, Mas Afdal? Karena memang kalau saya lihat data pada perdagangan kemarin ada beberapa sektor yang mengalami penurunan, beberapa sektor juga mengalami pertumbuhan. Yang mengalami pertumbuhan diantaranya ada basic material, di sana ada industri, kesehatan, kemudian sektor keuangan. Nah, untuk hari ini seperti apa nih, Mas? Baik, untuk hari ini tampaknya strategi yang pas untuk diterapkan para investor ataupun trader itu yaitu buy on weakness untuk beberapa saham blue chip. Kenapa? Karena sebaiknya menunggu saja terlebih dahulu hingga menyentuh level support di beberapa saham. Tetapi kalau untuk sektor, ditanya sektor, tampaknya yang menarik untuk hari ini masih mungkin sektor finance masih akan berlanjut, Bli. Khususnya itu untuk di sektor finance itu ada saham BBTN. Karena kalau kita lihat saham BBTN kemarin itu break level resistennya, jadi memang ada peluang juga untuk mencari resisten baru dengan volume yang cukup kuat kemarin. Mungkin target harga BBTN itu saat ini kisaran level 1950 sampai level 2000. Kemudian sektor yang kedua itu sektor konstruksi, Bli. Kenapa? Karena kalau kita lihat sektor konstruksi ini sudah cenderung lama sideways. Jadi mungkin biasanya sektor ini naiknya belakangan setelah saham blue chip atau perbankan yang lain naik, baru setelah sehari dua hari kemudian sektor konstruksi yang ikut naik, Bli. Mungkin itu sektor yang bisa diperhatikan pada perdagangan hari ini. Kalau misalnya kita lihat di sektor keuangan tadi, Mas Afdal juga sudah menyebutkan BBTN, kemudian ada konstruksi. Nah, kalau kita secara khusus ke emiten atau saham-saham yang memang layak untuk diperhatikan untuk hari ini di kedua sektor itu, apa ini, Mas Afdal? Baik, untuk yang pertama dari sektor perbankan yang saya tadi terangkan di awal, yang pertama adalah Bank BTN. Kenapa Bank BTN? Karena Bank BTN ini saat ini pada perdagangan kemarin, maksud saya Senin itu sudah berhasil break level resistennya di level kisaran level 1835 dan kemarin ditutup di level 1860, which is ini sudah berhasil break. Dan tampaknya BTN hari ini masih akan melanjutkan penguatan karena akan mencari level resisten baru. Kemudian yang selanjutnya untuk perbankan itu bisa diperhatikan juga saham Bank BRI. Walaupun Bank BRI kemarin ditutup melemah, tetapi strategi yang bisa diterapkan untuk Bank BRI saat ini adalah buy on weakness di kisaran level support kisaran 4.200 sampai 4.220. Karena target price untuk BRI itu 4.400, bahkan hingga akhir tahun mungkin nanti bisa jadi menyentuh level kisaran 4.600. Kemudian untuk sektor konstruksi bisa diperhatikan yang pertama saham Wijaya Karya. Karena kalau kita perhatikan kemarin Wijaya Karya ditutup menguat juga walaupun tidak ditutup pada level tertingginya. Kemarin level tertinggi mencapai level 1350 tetapi ditutup pada level 1325 atau plus 2%, 2,3%. Didukung dengan volume yang cukup meningkat dibanding seminggu terakhir. Oleh karena itu Wika bisa dipertimbangkan untuk beli dengan target harga di kisaran level 1400 sampai 1450. Selain itu mungkin bisa diperhatikan juga untuk sektor konstruksi itu PTPP, di mana kalau PTPP sudah berhasil break resisten minornya dengan target harga selanjutnya level 1350. Oh ya, saya lupa juga beli tadi ada satu lagi sektor yang mungkin bisa diperhatikan hari ini, karena semalam itu saya perhatikan harga komoditasnya cukup naik signifikan, yaitu komoditas batubara, beli. Semalam kalau nggak salah lihat tadi pagi itu ditutup plus 6% harga batubara dunia. Jadi bisa diperhatikan juga saham-saham batubara seperti mungkin ITMG atau Indo Tambang Raya Megah ini, saham ini cukup sensitif dengan pergerakan harga batubara. Jadi ketika harga batubara
naik, harga batu bara dunia naik, saham ini biasanya akan merespon paling pertama. Jadi efek dominonya cukup sensitif untuk ITMG ini. Sekarang posisi level 20.000 bisa di trading buy untuk ITMG ini dengan target harga sekitar level 22.000. Ada upsize, potensial upsize sekitar 10%. Kemudian untuk sektor batu bara selanjutnya itu mungkin bisa diperhatikan saham Adaro. Adaro Energi juga ini menarik, bisa trading buy dengan target harga di kisaran level 1.700 hingga 1.800 beli. Mungkin itu beli rekomendasi untuk hari ini. Oke, kalau misalnya kita lihat di sektor perbankan ini menarik ya, karena BBTN juga sudah mulai pertumbuhannya. Sementara kalau misalnya kita lihat selama ini yang selalu berada di trading market capital ya, itu ada beberapa perbankan yang paling atau selalu berada di 5 besar lah istilahnya. Ada BBCA, ada BBRI, kemudian ada BMRI atau Bank Mandiri, kemudian ada ASSI, maksud saya ASII. Nah, kalau misalnya terkait dengan bank-bank tersebut seperti yang Mas Abdal juga sebutkan tadi, walaupun sebetulnya kemarin BBRI sempat mengalami penurunan dan hari ini diperkirakan akan kembali mengalami kenaikan di sini atau bertumbuh. Nah, kalau yang lainnya ini seperti apa nih, Mas Abdal? Baik, untuk Bank Mandiri tampaknya karena kemarin memang sudah mencapai level tertinggi, jadi memang kemarin itu Bank Mandiri sempat naik cukup signifikan hingga menyentuh level 7.500. Ini harga di mana sama dengan harga akhir tahun 2020 kemarin. Jadi memang level Bank Mandiri kemarin ini ibaratnya sudah jenuh beli. Jadi saat ini Bank Mandiri berada pada level overbought. Jadi memang saat ini Bank Mandiri harap wait and see saja, jangan masuk dulu. Kenapa? Karena level ini juga tidak berhasil ditembus oleh saham Bank Mandiri. Untuk saham Bank BNI sepertinya menarik juga beli, bisa di trading buy juga karena kemarin Bank BNI ini menguat cukup signifikan juga plus 2% dan berhasil menembus level resisten atau level resisten konsolidasinya di kisaran level 7.000 hingga 7.125. Kemarin Bank BNI ini ditutup pada level 7.175, which is itu 50 poin atas level resisten. Target selanjutnya Bank BNI ini berada pada level 7.400 sampai 7.500. Kemarin volume perdagangan Bank BNI cukup baik juga, oleh karena itu Bank BNI juga bisa diperhatikan. Kemudian untuk saham big cap lainnya seperti Astra International. Untuk Astra International saat ini berada pada kondisi atau trend sideways. Untuk saham Astra ini strategi yang diterapkan mungkin buy on weakness saja, karena posisi saat ini saham Astra sedang menguji level resisten dan belum berhasil menembus level resisten, jadi kemungkinan koreksinya cukup besar. Kemudian yang terakhir untuk bank big cap itu Bank BCA. Untuk Bank BCA saat berada pada level support, level konsolidasi minornya sejak bulan Oktober, bisa di trading buy juga untuk BCA beli harga 7.400 hingga 7.425 dengan target harga di kisaran level 7.725. Karena kalau kita perhatikan memang untuk kelima saham yang di Bali jelaskan tadi itu merupakan saham penggerak IHSG. Jadi toh kalaupun memang hari ini dan turun itu masih bisa di hold sampai akhir tahun, karena prediksi IHSG akhir tahun masih akan terus menaik. Terima kasih. Oke, Mas Abdal, selama ini kan kita selalu memperbincangkan bahwa investor asing atau pergerakan investor asing itu juga menjadi salah satu faktor untuk bagaimana mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan secara keseluruhan di situ. Nah, kalau kita lihat dalam beberapa hari berturut-turut di sini kan investor asing tampak melakukan net sell ini, Mas Abdal, betul. Ya, pada perdagangan kemarin sekitar 18,41 miliar, walaupun secara keseluruhan total sepanjang tahun 2021 investor asing ini masih membutuhkan nilai sekitar 8,33 triliun. Nah, kira-kira dampaknya dalam beberapa hari atau beberapa pekan ke depan hingga akhir tahun ini seperti apa ini terkait dengan apa yang dilakukan oleh investor asing, Mas Abdal? Baik, jadi kalau kita berbicara masalah
foreign flow. Jadi memang namanya capital market kita di Indonesia bisa dikatakan hot money ya, beli, karena begitu gampangnya dana, baik dana domestik atau dana asing itu keluar masuk di pasar modal kita. Karena settlement penjualan ambulan itu hanya 2 hari kerja. Jadi ketika biasanya mempengaruhi pergerakan itu biasanya kebijakan eksternal beli. Jadi kalau seperti kalau hari Jumat kemarin itu ada pidato The Fed yang atau Biden mengatakan bahwa ada salah satu kandidat kuat pengganti dari Jerome Powell yang saat ini selaku ketua The Fed yang sudah menjabat sejak 2018. Nah, uniknya juga saat ini yang calon penggantinya ini itu merupakan perempuan beli. Jadi sebelum Jerome Powell ini ada juga Janet Yellen. Janet Yellen itu menjabat sejak 2012, cukup lama, kurang lebih 2-3 periode dia menjabat sebagai gubernur The Fed. Nah, inilah yang membuat mungkin pergerakan asing cenderung size, walaupun memang pergerakan asing ini cukup wajar beli, karena kalau kita tarik year to date dari awal tahun sampai sekarang memang akumulasinya masih net buy, dan seminggu terakhir ini untuk net sell memang masih dalam kategori wajar beli, karena kalau kita tarik 3 bulan ke belakang juga masih melakukan net buy. Jadi ya inilah fleksibilitas pasar modal kita. Jadi ketika asing keluar, sebaiknya ada beberapa cenderung tipe investor yang wait and see saja, tunggu investor asing masuk lagi baru kita ikut masuk juga. Jadi seperti itu beli. Oke, Mas Afdal, banyak juga analis kita yang memprediksi pergerakan indeks harga saham gabungan kita di hingga akhir tahun ini mencapai di 6.700 bahkan sampai di 7.000 seperti itu, Mas Afdal. Nah, kalau misalnya kita lihat ada beberapa sentimen atau kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah, khususnya sentimen dalam negeri ini, termasuk kebijakan-kebijakan di sektor keuangan, sektor kesehatan. Terakhir nanti menjelang Natal dan Tahun Baru akan diberlakukan kembali PPN level 3. Nah, apakah kebijakan-kebijakan seperti itu signifikan akan mempengaruhi indeks harga saham gabungan kita? Atau seperti apa nih, Mas Afdal? Ya, PPKM level 3. Betul. Baik, jadi biasanya kalau ada kebijakan seperti itu beli, para investor cenderung price in terlebih dahulu. Jadi price in itu artinya ketika ada rumor kebijakan yang akan dibentuk oleh pemerintah belum official nih beli, itu biasanya akan direspon pasar saat ini. Nah, ketika nanti sudah official kejadian, itu biasanya pasar merespon sebaliknya beli. Justru seperti itu tipe investor kita, karena ada quote di pasar modal, quote lama itu mengatakan buy on rumor, sell on news. Jadi beli ketika rumor itu ada dan jual ketika berita itu keluar. Nah, itulah yang terjadi memang pada investor kita. Nah, mengenai PPKM yang akan diterapkan di akhir tahun, memang ini merupakan kebijakan pemerintah. Mungkin ini juga patut direspon baik oleh masyarakat kita. Kenapa? Karena memang kebijakan ini bukan dikarenakan karena lonjakan kasus COVID, tapi untuk pencegahan. Karena kalau kita lihat sendiri di Eropa, seminggu terakhir ini kasus COVID ini naik 10 kali lipat. Kalau seminggu kemarin itu hanya 7.000 per hari, di Eropa sekarang akumulasi di benua Eropa itu sekitar 67.000, jadi hampir naik 10 kali lipat. Nah, inilah lonjakan-lonjakan seperti ini mungkin yang diantisipasi oleh pemerintah, karena mungkin adanya libur akhir tahun yang mungkin diharapkan pemerintah itu untuk tidak membatasi mobilisasi masyarakat. Walaupun memang kalau saya lihat kemarin katanya peraturan Menteri Perhubungan itu
tidak akan melakukan penyekatan di beberapa daerah, tetapi memang diharapkan kesadaran masyarakat saja. Jadi kalau memang perjalanannya itu penting ya silahkan, tapi kalau memang tidak terlalu penting mending tinggal di tempat daerah asal saja beli. Jadi untuk pergerakan IHSG terhadap PPKM seperti itu sudah tidak terlalu berpengaruh seperti pada awal-awal berlaku beli beberapa tahun lalu. Mungkin itu beli dari saya. Oke, jadi masih tetap optimis ya hingga akhir tahun ini ya, Mas Abdal ya. Oke, Mas Abdal, untuk menutup perjumpaan kita pada pertemuan hari ini, apa yang kira-kira bisa disampaikan untuk para investor atau para trader kita nih, Mas Abdal? Halo, Mas Abdal. Suaranya menghilang ini, Mas Abdal. Bagaimana, Mas Abdal? Bagaimana, Mas Abdal? Masih bisa mendengarkan dengan jelas? Oke, baik sahabat bisnis Sulawesi, sepertinya ada kendala teknis yang dihadapi. Tapi sedikitnya perbincangan kita kali ini sudah ada banyak hal yang juga disampaikan oleh Mas Abdal tadi, Executive Account dari BRI Dana Reksa Sekuritas.